Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang pengembala yang memiliki masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tuli sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh atas kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah mengembala domba-dombanya di padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang mengembala, si pengembala pun merasa sakit perut. Ia sudah tidak tahan ingin buang air besar. Tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang memotong rumput tak jauh darinya. Ia pun segera menghampirinya. "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ini ya. Tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran dan tersesat. Aku harus pulang sebentar untuk buang air besar kawan," kata si pengembala. Dan ternyata pemotong itu pun juga tuli. Ia tidak mendengar sepatah kata pun dari si pengembala. Ia malah mengira bahwa pengembala itu ingin meminta rumput miliknya. "Enak saja, mengapa kamu tidak potong rumput sendiri? Aku juga punya hewan ternak di rumah yang harus diberi makan." "Sudahlah, pergi saja, jangan ganggu aku," sahut si pemotong rumput sambil melambaikan tangannya. Karena sama-sama tidak mendengar, si pengembala mengira gerakan tangan itu adalah tanda bahwa si pemotong rumput setuju dan mempersilahkannya segera pulang. Dengan penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku." Setelah menuntaskan hajatnya, si pengembala kembali ke tempat domba-dombanya. Ia menghitung satu persatu, dan ternyata semuanya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi seorang pemotong rumput itu. Ia menjaga domba-dombaku dengan baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Pribadi yang sangat mulia." Lalu ia teringat salah satu domba pincangnya. Sebagai bentuk terima kasih, ia memutuskan untuk memberikan domba itu kepada si pemotong rumput. Ini pasti akan jadi makanan lezat untuk keluarganya, pikir si pengembala. Si pengembala pun memanggul domba pincangnya dan menghampiri si pemotong rumput. "Wahai kawan, terimalah hadiah dariku. Ini sebagai tanda terima kasih karena engkau telah menjaga domba-dombaku kawan." Namun saat melihat domba pincang itu, si pemotong rumput malah marah besar. "Ah, dasar kurang ajar kamu. Aku tidak tahu apa-apa soal domba itu. Dari tadi aku hanya memotong rumput di sini. Kenapa kamu menyalahkanku atas kaki dombamu yang pincang itu? Pergilah. Kalau kamu mendekat, akan kupukul kamu," ancamnya sambil mengangkat sabitnya. Si pengembala pun bingung dan heran. Kenapa si pemotong rumput malah marah-marah setelah diberi hadiah? Tiba-tiba lewatlah seseorang yang menunggang kuda. Ternyata orang itu adalah pencuri kuda, dan ia juga tuli. Kuda yang ditungganginya adalah hasil curian. Si pengembala pun berteriak, "Tuan, tolong katakan kepadaku, apa sebenarnya yang diucapkan si pemotong rumput itu tuan? Aku ini tuli tuan, dan aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku dan malah marah-marah." Si pemotong rumput itu pun ikut berteriak, "Tuan, dari tadi aku memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia menyuruhku bertanggung jawab atas domba pincangnya. Jelas saja aku marahlah." Si penunggang kuda itu pun turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira kalau kedua orang itu sedang memarahinya karena telah mencuri kuda mereka. Iya, aku memang mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu
kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, katanya panik. Sudah kubilang, aku tidak tahu menau tentang domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku, teriak si pengembala. Iya, aku mengaku mencuri, tapi aku tuli tuan. Aku tidak tahu siapa di antara kalian pemilik kuda ini, teriak si pencuri dengan panik. Di tengah kekacauan itu melintaslah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi yang luar biasa. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main, apalagi untuk berbicara. Melihat sosok Abu Nawas yang berjubah seperti supi terhormat, ketiganya pun langsung menghampirinya. Mereka mengira Abu Nawas adalah orang bijak yang mampu memberikan keputusan adil. Si pemotong rumput menarik jubah Abu Nawas sambil berteriak, "Tuan Sufi, mereka menuduhku menyakiti domba miliknya." Si pengembala pun juga berkata sambil berteriak, "Wahai Tuan Sufi, aku ini hanya ingin memberikan hadiah, tapi dia malah marah-marah." Si pencuri kuda tak ketinggalan, "Tuan Sufi, aku memang mencuri tuan, tapi aku ini tuli. Aku tidak tahu siapa yang punya kuda ini tuan." Mereka bertiga berteriak di depan Abu Nawas yang hanya bisa menahan sakit giginya sambil memegangi pipinya. Ia menatap mereka bertiga dengan pandangan yang tajam. Satu persatu bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang membaca hati mereka dan mencoba mencari tahu kebenaran lewat pandangan mata. Sorot mata tajam itu membuat mereka gemetar ketakutan. Takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau mengutuk mereka. Si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan kabur. Si penggembala pun segera menggiring domba-dombanya menjauh, sedangkan si pemotong rumput segera mengemasi sabit dan rumputnya lalu lari terbirit-birit. Setelah semuanya kabur, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil meringis menahan sakit giginya. Dalam hati ia berkata, kadang-kadang kata-kata itu tidak berguna apa-apa. Mungkin memang lebih baik orang tak perlu banyak bicara." Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama benda itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberi namanya Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka, mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu.
Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti nantinya, Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya, tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah, gak percaya? Akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sangat sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur.
Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar, Abu Nawas melihat segerombolan orang berwajah garang berjalan ke arahnya. Karena takut menjadi korban kejahatan, ia pun segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju sebuah batu besar tak jauh dari tempat persembunyian Abu Nawas. Salah satu perampok yang tampaknya adalah pemimpin mereka berhenti di depan batu besar. Rupanya di samping batu itu terdapat pintu rahasia yang menuju ke sebuah gua bawah tanah. Mereka memasukkan semua harta hasil rampokan ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan dedaunan sebelum pergi. Dan setelah situasi benar-benar aman, Abu Nawas pun turun dari pohon dan mendekati batu besar itu. Ia menemukan pintu rahasia yang hampir tersembunyi di balik dedaunan. Dengan hati-hati ia membukanya dan masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya Abu Nawas saat melihat banyak sekali emas di dalamnya. Haruskah aku mengambil emas ini? Pikir Abu Nawas. Dan setelah menimbang-nimbang, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengambil sebagian emas untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya kepada tetangganya yang miskin. Ia pun mengambil salah satu karung berisi perhiasan emas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Sang istri terkejut melihat emas yang begitu banyak, tetapi dengan bijak menyarankan agar sebagian emas diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Abu Nawas tentu setuju karena memang itulah niatnya sejak awal. Namun ada satu masalah. Emas yang didapatkannya itu terlalu banyak dan ia bingung bagaimana cara membaginya secara adil. Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, yaitu Abu Jahil. Saat Abu Nawas datang meminjam timbangan, Abu Jahil curiga dan meledeknya. "Hai Abu Nawas, untuk apa kau meminjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sengaja merahasiakan emasnya agar tidak menarik perhatian. Namun sikapnya justru membuat Abu Jahil semakin penasaran. Dan sebelum meminjamkan timbangan, Abu Jahil melumuri bagian dalamnya dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan itu. Begitu menerima timbangan kembali, Abu Jahil langsung memeriksanya dan menemukan koin emas yang menempel di dalamnya. Jadi Abu Nawas punya emas, pantas saja ia butuh timbangan, pikir Abu Jahil. Dan karena penasaran, Abu Jahil pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat begitu banyak koin emas. "Dari mana kamu mendapatkannya ini semua, Abu Nawas? Beritahu aku sekarang, atau aku akan menyebarkan rahasia ini ke seluruh desa," ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa Abu Nawas pun mengungkapkan tempat rahasianya. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung pergi ke gua bawah tanah itu. Begitu tiba di sana, ia membuka pintu rahasia dan terperangah melihat tumbukan emas di dalamnya. Dengan serakah ia mencoba membawa semua emas, tapi naas. Saat ia sedang asik mengisi karung, gerombolan perampok datang dan menangkapnya. Mereka menghajarnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke tengah hutan. Namun perampok-perampok itu sadar bahwa ada satu karung emas yang hilang. "Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas itu," kata ketua kelompok. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengetahui tempat rahasia mereka.
Mereka menyebar ke desa-desa sekitar hutan dan bertanya kepada warga setempat, "Apa kalian tahu ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya?" tanya salah satu perampok. "Oh iya, ada tuan, namanya Abu Nawas," jawab seorang warga. Perampok itu kemudian meminta warga tersebut untuk menunjukkan rumah Abu Nawas. Dan setelah sampai di depan rumahnya, warga itu pun diberi imbalan dan disuruh pergi. "Apa kita langsung bunuh dia sekarang, tuan?" tanya salah satu anak buah perampok. "Oh, jangan. Ini masih sore. Kita kembali nanti malam dan habisi dia serta keluarganya," jawab ketua perampok. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Hamid, tetangga Abu Nawas. Segera setelah para perampok pergi, Hamid pun menemui Abu Nawas dan memperingatkan, "Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan datang untuk membunuhmu." Tentu Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Berapa jumlah mereka, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ya, sekitar 20 orang lah, Abu Nawas," jawab Hamid. Abu Nawas pun terdiam sejenak, mencari cara untuk menyelamatkan diri. "Baiklah Hamid, demi keselamatan istri dan anak-anakku, izinkan mereka menginap di rumahmu malam ini. Dan aku juga butuh bantuanmu Hamid untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalan, aku akan memberimu separuh dari emas yang kumiliki," kata Abu Nawas. Hamid pun setuju, dan istri serta anak-anak Abu Nawas pun segera diantar ke rumahnya. Menjelang malam, ketua perampok datang ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia membawa gerobak berisi 20 tong yang besar. "Tuan, bolehkah saya menginap di sini?" tanya ketua perampok. Abu Nawas yang belum menyadari penyamarnya pun mengizinkan. "Oh, silahkan tuan." "Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tong itu tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu minyak dagangan saya tuan," jawab ketua perampok. Abu Nawas pun menjamunya dengan ramah. Namun tak lama kemudian, Hamid pun datang dan langsung mengenali bahwa tamu itu adalah ketua perampok. "Abu Nawas, dia itu perampok yang akan membunuhmu," bisik Hamid. Abu Nawas tentu terkejut, tetapi tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Ya sudah Hamid, selagi aku melayaninya, periksalah isi tong-tong itu," kata Abu Nawas. Hamid pun pergi ke belakang dan mengetuk tong-tong itu satu persatu. Dari dalam tong terdengar suara, "Siap tuan, kami menunggu perintah." Barulah Hamid menyadari bahwa tong-tong itu ternyata berisi anak-anak buah perampok. Ia pun segera memberitahu kepada Abu Nawas, dan tanpa ragu mereka pun memanaskan minyak hingga mendidih, lalu menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok itu pun tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Wah, ini enak sekali tuan. Terima kasih tuan atas jamuannya," jawab si perampok. Dan saat Abu Nawas berpura-pura pergi tidur, ketua perampok itu pun menuju ke belakang untuk memanggil anak buahnya. Namun saat dia membuka salah satu tong, ia pun terkejut dan ketakutan melihat anak buahnya semua sudah mati. "Ini pasti ulah jin penghuni rumah ini," pikirnya ketakutan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dan akhirnya Abu Nawas pun selamat dari ancaman para perampok. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang.
Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita ada enggak ya pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Wah, kami tidak yakin, Paduka, ada yang bisa. Tapi apa salahnya kalau kita coba undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu," jawab sang menteri. "Tapi apa salahnya kalau dicoba, Paduka? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin sebuah pertunjukan sulap di mana ada seorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf, Paduka. Tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa, dan saya tidak akan menghukum kamu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasihat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," kata Baginda Raja. Maka para pegawai istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. "Ini sayembara gila, mana ada yang berani. Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang," celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya, dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun, Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah,"
ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar? Tanya Baginda Raja penasaran. Ya benar Paduka, saya ini orang miskin dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberikan mereka uang yang banyak meskipun saya merelakan nyawa saya, jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini sampai ia rela kehilangan nyawanya hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. Wahai anak muda, kemarilah, ini ada uang 100 dinar untukmu, bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu, kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda, ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. Terima kasih Paduka, hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia, ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikuti sayembara, jawab Abu Nawas. Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap, balas Baginda Raja. Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut Paduka? Protes Abu Nawas. Bukan tidak boleh Abu Nawas, kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya, tutur Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah, ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya meminta satu permintaan. Berikan saya topi raja untuk menutupi kepala saya, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi raja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindari dan menginjak-injaknya. Ia selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terendam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter itu sudah tertutup rapat urugan tanah rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urugan tanah tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup, teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberikan hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari
Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, gas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat, ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu ketika seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut lalu meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku."
Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka jawab, pinta si musafir. Apa yang harus ku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana saja yang kamu suka, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya, kemudian menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas untuk kedua kalinya. Si musafir memuji Abu Nawas
Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja, Paduka seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti Abu Nawas." Raja pun menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawabannya Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulan." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan, dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benda, dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timbal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberikannya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Seperti diketahui, Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang, dan membuat Baginda Raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. "Kenapa engkau murung wahai Abu Nawas?" tanya seorang sahabat yang lewat. "Aku merasa kotor," jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan. Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, "Wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa?" Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut, mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa, "aku adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia.
"Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman, tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu, aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah. Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan 1 rakaat malam. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, "Aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka." Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya." Abu Nawas mengangguk. "Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika." Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, "Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad." Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas. "Wahai nabi baru," sapa Abu Nawas dengan senyum licik, "aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi." Orang itu berdiri tegak. "Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku." Abu Nawas bertanya, "Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri?" Orang itu bingung lalu berkata, "Tentu saja Tuhan bisa mencabut, Dia Maha Kuasa." Abu Nawas menimpali, "Lalu bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu?"
Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi, "Jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu." Orang itu menjawab, "Mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam." Abu Nawas tertawa. "Itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri." Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi." Orang itu gelagapan, lalu berkata gugup, "Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah, wahai Nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis, "Ampun, aku bukan nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas selalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. "3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah," keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun. "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum. "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk. "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah
Kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.